Kasus penembakan misterius yang menewaskan seorang warga di Jambi pada awal Juni lalu akhirnya terungkap. Pelaku diduga ada kaitannya dengan kasus peredaran narkoba. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pelaku melakukan penembakan karena mengira korban adalah polisi yang mengintai mereka. Korban bernama Cekwan yang merupakan warga Muratara, Sumatera Selatan, tewas usai ditembak pada Rabu 2 Juni lalu. Polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Dikutip dari tribunjambi.com, Selasa 29 Juni, Kapolda Jambi, Irjen Pol A. Rahmat Wibowo mengungkapkan terjadi aksi kontak senjata antara petugas dengan pelaku saat akan dilakukan penangkapan. Peristiwa terjadi di kawasan Pematang Sulung, Telanai Pura pada Senin 28 Juni malam. Satu pelaku bernama Alpi tewas dalam insiden baku tembak dengan aparat, sementara dua orang lainnya kabur dan kini masih diburu oleh aparat. Menurut Rahmat, ketiga pelaku diduga ada kaitannya dengan peredaran narkotika. Polisi masih mendalami motif penembakan yang menimpa Cekwan dan keterkaitan korban dengan pelaku. Meski begitu, muncul dugaan para pelaku mengira korban adalah polisi yang melakukan pengintaian pada mereka. Rahmat mengungkapkan peristiwa bermula ketika Cekwan dan tiga temannya akan makan di sebuah restoran yang berada di wilayah Renggiling, Sarolangun, Jambi. Namun saat hendak turun dari mobil, korban langsung terkena tembakan yang dilontarkan pelaku. Beruntung rekan-rekan korban selamat seusai melarikan diri. Terkait kejadian ini, polisi mengamankan 7 pucuk pistol rakitan, sebuah senapan angin laras panjang rakitan, dan juga ratusan peluru aktif berbagai kaliber. Berinisial AS bersama kawan-kawannya, ini adalah diduga juga terlibat dalam peredaran narkotika. Karena ketika dilakukan penggeledahan di rumah pelaku, ditemukan 2 bungkus yang diduga sisa membungkus sabu. Kalau ditimbang kurang lebih sebesar 2 kg. Tetapi sudah habis sabunya, jadi hanya dibungkusnya saja ditemukan. Tim Resmob Direktorat Reskrim Polda Jambi melakukan pencarian terhadap pelaku AS yang melarikan diri dan berpindah-pindah dan menggunakan handphone yang berganti-ganti. Sampai tadi pagi ditemukan. Ini di depan rekan-rekan sekalian ditemukan 2 kelompok barang bukti. Kelompok barang bukti yang pertama itu ditemukan di rumah tersangka di daerah Renggiling, Mandiangin. Ada senapan angin, senjata panjang ya, senapan angin, modifikasi. Kemudian ada 5 senjata api rakitan. Berikut lebih dari 100 butir peluru dari berbagai macam kaliber. Kemudian tadi pagi, ketika dilakukan penangkapan terhadap tersangka AS juga menguasai senjata api organik, senjata api buatan pabrik, merek G2, dan 8 butir peluru. 2 peluru diantaranya 10 butir ya, 10 butir. 2 sudah ditembakkan ketika dilakukan penangkapan oleh petugas, dan ada 8 yang masih berada di dalam magazen. Ada 2 orang lagi yang masih dilakukan pencarian, masuk dalam daftar pencarian orang, dan saya sudah menyampaikan kepada Pak Dirkrim maupun Pak Dir Res Narkoba untuk melakukan pengembangan terhadap perkara ini. Selain ini juga penyidik menemukan ada sebuah rekening atas nama seorang wanita yang diduga ada kaitannya dengan transaksi narkotika dengan saldo lebih dari 1 miliar rupiah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Masih dalam penyelidikan apakah tersangka dan korban ini ada perselisihan narkotika. Info awal yang kami terima, tersangka dan kawan-kawannya menduga korban ini adalah anggota Polri yang akan melakukan penangkapan, sehingga tersangka dan kawan-kawannya melakukan perlawanan. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.